Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Rawi-rawi ratas malang-malang budung. Suro-tiro jaya ningrat lebur tining pangastuti. Teman-temanku semua, kita harus semangat sampai titik darah penghabisan. PP tahun ini harus kita menangkan bersama-sama. Tentunya kita ketika ada penurunan, pay, serok kembali, serok kembali, serok kembali. Untuk mengingat tahun 2027 menjelang Alping PTC semua bisa kempes. Itu hanya prediksi saya, belum tentu benar. Mudah-mudahan tahun ini harus cuan, harus berhasil, harus yakin seyakin-yakinnya. Karena koin meme terbaik saat ini yang ada di papan atas top CMC hanyalah PP. Yang lain sudah minggat semua ke ujung ke ujung mana? Ke ujung negara gitu ya. Ujung negara itu daerah Mas Bro, daerah Batang itu pantai ya. Tetap semangat kawan-kawan, yakin ya, biar lemes sedikit. Alhamdulillah, saya hari ini dikasih tidur ya. Tadi pas bangun pas asar ya, ini sebenarnya baru bangun ya. Pas habis asaran langsung kita bebek di sini bersama kalian. Semangat bersama Mas Bro Tegal, yakin. Sesuatu yang kita lakukan dengan kesabaran, holding, tidak main-main, yang di atas tahu ya, menggelegar dengan holding kita yang punya PP berjibul yang masih sangkut ya, jeritan-jeritan, tangisan-tangisan terdengar di angkasa. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar jeritan kita, tangis kita, sangkut kita, kemudian dikabulkan. PP menjadi Rp3 gitu ya, inginnya yang punya 100 juta koin PP biar menjadi 300 juta koin. Itu harapan tetap Dior riset sendiri, karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi serta angin-anginan, bagaikan layangan putus ya, tidak jelas arah tujuannya kemana-mana ya, itu yang jelas begitu. Tapi kalau yang bahaya istri Mas Bro, kalau kayak layangan putus ya repot kesana kemari, nyangkutnya di ranting yang patah kan ada lagunya ya, ya akan rontok juga. Oke, kita harus semangat, harus yakin, seyakin-yakinnya dengan penuh harapan. Yang penting kita punya koinnya nggak halu dan PP kuat, masih bertahan di 0,068 dengan USDT 0,0000395 kawanku. Kok sambil kesel gitu Mas Bro, agak kesel saya. Tadi di telepon Pak Wijaya. Terima kasih Pak Wijaya nasihatnya sama Mas Bro. Ya Mas Bro cukup ya mendengarkan nasihat Pak Wijaya dari Medan, dan tentunya saya apresiasi sekali dengan dia yang masih menganggap saya sebagai suhunya, tapi juga saya dianggap juga sebagai anaknya. Kalau soal kripto dia anggap suhu dia, tapi kalau soal eh, apa namanya yang lain-lain saya anak dia, karena dia seorang ahli psikopat psikologi, yang dia bisa membaca. Mas Bro harus bertindak ini itu, jangan gegabah. Oke Pak, terima kasih sekali. Saya tidak boleh gegabah, harus bisa dewasa. Kata kalau dewasa udah punya istri dua Pak, dewasa. Soal apa ini rahasia antara berdua saya dengan Pak Wijaya? Barangkali saya mau diambil mantu Pak Wijaya yang cukup kaya daerah Medan. Jauh Pak Wijaya, nanti Mas Bro nggak bisa pulang pi. Ya kan kemarin temen saya udah saya kasih tahu, gara-gara punya suami jauh. Sekali mudik pulang mudik cerai berantakan. Ya karena cinta itu bukan indah di awal, yang jangan asik-asik cinta-cintaan, habis problem akan datang di depan mata yang jauh-jauh. Bahaya kalau ekonominya nggak mapan ya, tanda kutip begitu. Oke, langsung saja kita akan semak 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 ini, simak bukan sempak ini ya. Kita lihat PTCD yang masih ngengkeng saja, masih ngangkang, masih di atas mulu, bikin kesel market cap. PTCD dominannya masih 60,94. Bagaimana
mau ngaceng altcoin, tunggu BTC di tahun 2013 ada di 37, di tahun 2021 ada di 40, di tahun 2026 ini harus hancur sehancur-hancurnya BTCD sampai 48 diperkirakan seperti itu, baru kita akan ngaceng sama-sama. Kita harus sabar dengan geopolitik global yang masih memanas. Harusnya musim haji ini harus katram itu harus dirantai dulu. Aduh, tapi arahnya memang sudah ke bawah sih. Kalau kita lihat di sini tuh memang akan terjun ke bawah itu harus tuh ya, jangan sampai enggak ya. Kalau enggak terjun ke bawah ya bisa nangis ya. Tapi kalau kita melihat memang fase-fase BTC dominan tuh waktunya memang harus koreksi ini di sini ya. Ini kalau di titik ini kan titik area merah ini sudah terjun dari yang merah ini beri sudah ke bawah ya, memang naik turun di sini nanti sampai yang 56 ini di area hijau ini, terus area hijau yang kedua itu di 52 dan di area yang ketiga itu 49 48 itu di sini. Saya akan mengambil titik di tengah sini nanti. Apakah akan sampai ke situ ya? Sampai. Dunia itu kan berputar, nggak ada yang fana. Nggak ada yang fana kawan, berputar. Istri aja bisa berputar. Sekarang dipakai Mas Bro, besok dipakai orang lain. Gila, memang dasar ya. Oke, itulah kita harus hati-hati, jangan sampai. Cari orang yang setia kawan, setia lahir batin ya. Bisa ada lagunya kan. Aduh pusing Mas Bro, aduh pusing, bojoku ganti pasangan maning. Mas Bro jadi pusing, Mas Bro jadi pusing gitu ya. Ya, itulah kehidupan yang harus kita nikmati kawan. Oke, kemudian kita lihat juga ada di sini info yang menarik bagaimana urusan dengan BTC. BTC urusannya bagaimana ini? Apakah akan longsor? Kita akan cek 3 prediksi harga Bitcoin dari para ahli bulan Mei 2026. Mei para ahli. Pasar kripto kembali memanas dengan perdebatan sengit mengenai nasib Bitcoin di bulan Mei. Laporan terbaru dari Coinbase institusional dan Glassnode menunjukkan adanya potensi pembentukan titik terendah baru, sementara sentimen investor perlahan berbalik dari kekuatan menjadi optimisme. Namun sejumlah analis kawakan itu dedengkot ya, ahli selingkuh masih terpecah pendapat apakah harga Bitcoin BTC akan bertahan atau justru anjlok lebih sedalam lautan. Berbagai faktor makro dan gejolak geopolitik yang membayangi bulan Mei diprediksi menjadi periode krusial bagi para pelaku pasar kripto. Sentimen pasar berupa sinyal on-chain menguat. Coinbase institusional dan Glassnode menggabungkan data survei dengan analis on-chain dalam laporan terbarunya. Mereka menyoroti bahwa banyak aset kripto termasuk BTC dan Ethereum berpotensi membentuk titik terendah dalam waktu dekat dan pulih pada kuartal kedua tahun ini. Akan turun lagi dan kemudian akan naik kembali. Mungkinlah ya, yang penting udah mau naik mau turun bodoh amat ya. Prediksi para ahli Willow vs Ivan OnText juga termasuk analis on-chain terkemuka Willy Wong menyatakan bahwa Bitcoin sedang menguji titik terendahnya. Ia memperkirakan rata-rata harga beli investor saat ini berada di kisaran $79.000 dan hanya memberi peluang 30% bagi Bitcoin untuk menembus level tersebut. Dalam upaya kali ini, menurut Willy Wong, bertahan di atas level $65.000 menjadi kunci untuk mengubah percobaan ini menjadi struktur harga yang lebih kuat lah. Emang gue pikirin, mudah-mudahan BTC-nya satu aja pindah ke altcoin season ya. Faktor makro dan geopolitik jadi menentu. Coinbase institusional menyoroti bahwa ketidakpastian utama saat ini bersumber dari faktor makroekonomi dan politik konflik di Timur Tengah. Perusahaan tersebut menilai bahwa melakukan posisi trading jangka pendek di tengah situasi seperti ini sangatlah berisiko. Meski demikian, mereka melihat banyak kondisi makro secara keseluruhan masih cukup mendukung terbentuknya titik terendah baru untuk waktu dekat. Pusing, tujuh keliling. Bagaimana PP-nya belum ngaceng. Kita lihat bagaimana PP masih satpis saja, tapi masih menunjukkan koin yang sangat brilian.
mana moceng, mana mok, mana yang lain semua tertimpa, tertendang dari top CMC. Hanyalah PP koin brilian yang kemungkinan akan menjadi jutawan miliarder dari sini sehingga kita bisa melunasi hutang saya sama Randa. Oke, 28,32 triliun dengan market cap-nya yang segitu dengan pemegang 552,05K. Ini menunjukkan yang sangat baik dengan volume perdagangan turun 21%. Pilih kawan, mungkin karena satu minggu aja ya. Habis yang terakhir untuk kalian semua, membelilah koin yang bagus-bagus di koin indeks TTP, BTC, ETH. Kemudian XRP, Solana, Polygon bisa kalian embat untuk meme coin PP. Saya rasa sudah 10 menit tumben. Oke, mungkin itu aja untuk sore ini 16,42 per video ini saya buat. Artinya sebentar lagi kita harus mandi dulu ya untuk persiapan maghrib dan persiapan mencari nasi kucing. Mas Bro inilah yang namanya Mas Bro ya. Untuk kalian semua kalau sudah ngamuk, kalau sudah yakin dengan sesuatu, PP harus menangkan, harus brilian ya. Tapi kalau kalau lepas ini mah lepas ya, dia punya kaki nggak bisa dipegang, lepas ya lepas sana ya. Memangnya apaan? Mas Bro itu murahan apa? Nggak murahan Mas Bro. Gimana Mas Bro? Mahal. Mas kok ya Mas? Mahal ya. Oke, banyak sada, banyak tawa, walaupun kondisi kurang fit, sebetulnya masih panas dingin, baru kadang-kadang nggak sehat dikit karena obat aja ya. Doakan saja, mudah-mudahan sehat selalu dan semua yang di dalam dunia kripto risiko tinggi, semua tanggung jawab masing-masing dan saya yakin BP akan menjadi besar, tapi kalian tetap do on riset. Kita kajuan bersama di sini dengan berita-berita yang ngalor ngidul kadang-kadang adalah sesuatu yang pesanan dia. Mereka inginkan, mereka kontrol, mereka mainkan, schedulekan untuk harga all season kapan, untuk BTC season kapan. Mereka yang atur dengan sudah adanya ETF yang saya curiga dari sebelum adanya ETF. Semua akan baik-baik saja. Masa akan longsor terus sampai kiamat, nggak mungkin juga roda adalah berputar. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.